Yo guys, Raja Wall Street ngamuk dan minta Bitcoin diblokir. Oke, ada beberapa alasan di sini. Bos Wall Street ini adalah dari JP Morgan. Jadi si Jamie Dimon ini mengecam bahwa Bitcoin serta aset kripto lainnya ini merupakan salah satu bagian dari aset yang penipu atau penipuan. Kemudian semua kripto ini satu-satunya fungsinya adalah untuk mendukung penjahat atau pengedar narkoba, pencucian uang, penghindaran pajak. Luar biasa. Dan katanya dia nih, apabila jadi pemerintah saya akan menutupnya. Teman-teman, dengan harga Bitcoin sekarang ini yang sudah terjadi kenaikan, seperti ketika saya record video kali ini, harga Bitcoin itu berada di level 43.400-an dolar di sini, teman-teman. Kemudian aset-aset altcoins lainnya juga terjadi kenaikan dan sepertinya Bitcoin dominance itu sepertinya agak-agak turun, sehingga bisalah si altcoins ini bernafas. Dan semoga Ethereum ini bisa cepat mencapai target kita yang suka dengan Ethereum ya. Semoga dia bisa mencapai ke 3.000 dolar dulu. Teman-teman, beberapa berita juga akan kita bahas di sini. Untuk itu, let's dive in, my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin mengutarakan yang pertama, bagian si Jamie Dimon di sini. Dia tadi kita katakan ya, ingin membungkam, ingin menutup Bitcoin apabila dia menjadi pemerintah. Akan tetapi, sahabat Black Cuan, kita perlu mengingat satu fakta di sini bahwa di dalam top aset by market cap di sini kita awali dengan gold. Gold di sini sudah 13,733 triliun dolar, teman-teman, untuk market cap-nya dia. Kemudian ada Apple, Microsoft, Saudi Aramco nomor 4, Alphabet, Amazon, Silver, Nvidia. Bitcoin belum 1 triliun. Saya membayangkan apabila dana dari ETF yang selama ini kita beritakan atau kita bicarakan berhari-hari belakangan ini atau berbulan-bulan semenjak BlackRock ini mengajukan Bitcoin spot ETF-nya dia, apabila dia menjadi 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun, dia akan menyalip ini. Kalau bisa sampai 3 triliun atau 10 triliun misal ini akan menyalip Apple di sini. Dan saya tidak berani membayangkan ya, ngeri sekali ini. Berapa harga si Bitcoin apabila seperti itu? Karena baru saja kenaikan seperti ini, dia sudah sampai ngeboost dari 2023 ini sudah besar sekali ini. Profit untuk yang beli Bitcoin di akhir 2022, ketika ada kasusnya FTX di November pada saat itu, pasti sudah besar sekali profitnya yang membeli Bitcoin. Kemudian teman-teman, di sini berkaitan dengan si Jamie Dimon tadi, jika benar ini apa yang dikatakan oleh dia, lantas Crypto Meme Guy di sini menyatakan bahwa penyakitnya ini banyak sekali Jamie Dimon di sini ya, atau JP Morgan ya, perusahaan yang dia pimpin. Dia ini banyak ini dituntut karena defrauding, kemudian dia harus membayar 920 juta dolar karena dia manipulasi harga. Kemudian banyak tuntutan-tuntutan lainnya terhadap JP Morgan dan dia sudah banyak membayar denda. Yang kriminal di sini sebenarnya siapa sih, pertanyaannya kan? Jadi untuk si JP Morgan, dia telah sukses menjadi father atau penyebar FUD lah menurut saya di sini, karena aset nomor 9 loh ini disebut sebagai aset yang penipuan gitu kan. Lucu juga ya. Dia kepanasan. Jadi seperti judul video ini, kepanasan bos Wall Street ini gara-gara Bitcoinnya naik. Kemudian teman-teman, di sini ada yang menarik juga di sini, karena US Bitcoin ETF ini yang kita tunggu-tunggu ini ada sepertinya ya, ada perkembangan terbaru bahwa akan terjadi approval, dan ini paling lambat itu kisaran Januari di sini akan dia di-approve ini si Bitcoin ETF ini. Dan menurut Andrew di sini, saya kutip langsung di sini, tampaknya meskipun dia ini di-delay selama beberapa bulan ini, paling telat
paling telat Januari sudah akan di-approve dengan kemungkinan yang sangat besar. Itulah kenapa menurut saya di sini pergerakan dari harga Bitcoin ini yang kita ekspektasikan hanya sampai 40.000, kemudian ketika di halving itu baru mungkin akan menyentuh ke 47.000. Tampaknya ini dipercepat, teman-teman, dipercepat gara-gara semakin nyaringnya narasi dari si Bitcoin Spot ETF di sini. Kemudian ada satu pengecualian di sini karena ada dua bos ETF ini. Jadi two ETF industry giants ini tidak ikut serta. Jadi mereka tidak mau ambil bagian bersama BlackRock dan kawan-kawan lain-lainnya untuk mengadakan spot Bitcoin ETF atau Bitcoin Spot ETF seperti itu. Dia menunda dulu gara-gara ini nih, dia ingin meningkatkan kewaspadaannya lah, bahasanya seperti itu. Atau mungkin juga dia ingin ambil posisi yang berkebalikan dari banyak orang, dari banyak institusi lainnya. Jadi dua bos besar ini adalah Vanguard dan State Street. Mereka ini masih belum mau ikut-ikutan untuk mengadakan ataupun untuk berlomba di dalam Bitcoin ETF race ini. Kemudian untuk price action Bitcoin di sini dari news teman-teman, kita bisa melihat seperti apa ke depan ini gara-gara ada job data could be a catalyst. Per tanggal 8 ini, hari Jumat ini, kita menunggu keluarnya job data. Jadi akan keluar nanti itu, dan menurut saya di sini banyak keyakinan akan positif ini untuk jobs data di sini yang kemungkinan besar akan boost lagi harga si Bitcoin di atas 43 ribuan seperti yang kita lihat sekarang ini untuk harga si Bitcoin ini. Oh, ini sudah 43.500. Tadi di awal itu 43.400. Tapi naik turun seperti ini ya biasalah, cepat-cepat seperti itu. Teman-teman, kita tunggu ini seperti apa ke depannya, dan please diingat bahwa skenario sebaliknya pun kadang-kadang bisa terjadi, dan kita tahu volatilitas di Bitcoin ini luar biasa kencang. Kemudian ada update terbaru dari mantan bos Twitter yang sekarang sudah menjadi X, itu adalah si Jack Dorsey. Dia punya perusahaan di sini. Dia ingin launch yang namanya itu BitKey yang merupakan Bitcoin Hard Wallet. Ini merupakan hard wallet yang baru yang dikeluarkan oleh si Jack Dorsey. Ya, ini adalah aset yang dikatakan oleh Jamie Dimon tadi itu sebagai scam penipuan. Teman-teman bisa lihat orang-orang besar di sini. Michael Saylor, Elon Musk, kemudian Jack Dorsey, dia punya Bitcoin. Dan bahkan Jack Dorsey bikin wallet barunya dia atau hard wallet itu bernama BitKey. Ini adalah semacam persiapan teman-teman karena kita akan halving di 2024. Ada banyak event yang menjadi katalis dari pergerakan harga Bitcoin di 2024. Selamat kepada sahabat Black Cuan yang telah bertahan underwater di 2022 dan 2023 ini. Kita tetap stay strong dan menjaga mentalitas kita. Luar biasa, salut kepada sahabat Black Cuan. Kemudian apabila Bitcoin ini naik sampai dia melewati ATH-nya, teman-teman, semoga kalian sudah banyak meriset di kategori ya. Di sini ada, kita bisa melihat kategori. Kalau teman-teman tidak fokus ke Bitcoin atau tidak beli Ethereum atau Bitcoin, kalian yang memiliki altcoins itu bisa langsung. Ada dua narasi yang sering kali kita bicarakan, yakni AI dan gaming. Untuk si AI-nya sendiri di sini berada di 15 miliar untuk market cap-nya dia di sini, dengan ada ICP, Injective, Graph, Render, Theta Network, dan banyak koin di sini yang bisa kita riset, terutama yang masih belum gerak-gerak itu, yang pada fase-fase akumulasi. Karena kalau kita lihat seperti yang terjadi di Chainlink, di beberapa video Black Cuan hampir 2 bulan yang lalu atau sebulan yang lalu kita berbicara tentang Chainlink ketika dia belum breakout pada saat itu, kencang sekali dari 456 dolar. Begitu dia breakout itu langsung terbang sampai 15 dolar. Itu luar biasa. Dan sekarang ini di luar AI, Big Data Tokens, itu ada SHIBA juga yang tampaknya itu masih belum breakout. Mungkin kita bisa memantau dulu untuk SHIBA-nya. Kemudian banyak juga koin-koin di dalam AI ini atau kategori AI ini atau Big Data yang juga kita bisa riset nanti di sini teman-teman. Kemudian yang terakhir di sini adalah
top gaming token di sini. Ada Immutable X, kemudian Renders juga ada di sini, Sandbox, Axie Infinity, dan banyak lagi koin-koin yang lain di sini seperti Gala. Kemudian ada Beam yang sudah masuk ke dalam 100 besar. Ketika pertama kita membahas Beam ini, pada saat itu Beam masih berada di 127 peringkatnya di market cap. Kemudian Beam di market cap itu di total 100, dia sudah berada di peringkat di sini 80. Dia sudah masuk ke dalam 100 besar. Pertama kali kita bahas dia masih berada di 127 pada saat itu, teman-teman. Teman-teman, semoga tas altcoins, bags of altcoins yang kita hold semenjak 2022, kita kumpulkan XRP, Cardano, Chainlink, VeChain, Polkadot, semuanya itu bisa memberi kita reward yang bagus di saat bull run nanti pasca halving ataupun mulai dari sekarang. Teman-teman, sekian update video kali ini. Terima kasih telah menonton. In the meantime, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace my friend.